Hello, good morning, friends. We are from Group 3, and today we are going to present about distribusi frekuensi. Jadi hari ini kita akan presentasi tentang distribusi frekuensi dari Grup 3 yang beranggotakan Zakiatul Maula Arumsari, Wildan Vesa Hasani, Akil Faik, dan saya Melia Angreita. Ya, next slide, Mbak. Oke, sebelum kita menuju ke materi, mari kita membahas tentang pengertian distribusi frekuensi terlebih dahulu. Oke, jadi salah satu fungsi dari statistik deskriptif adalah menyajikan data dengan baik dan sederhana, sehingga dapat memberikan gambaran tentang keadaan yang akan disampaikan pada siapapun yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang telah dikumpulkan masih dalam keadaan data mentah atau acak, sehingga masih sulit untuk diinterpretasikan, maka perlu untuk dilakukan pengelompokan. Nah, data-data yang disusun ke dalam kelas-kelas interval tertentu disebut data distribusi frekuensi. Dan data distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Next slide, Mbak Zakma. Oke, masih dalam lingkup pengertian tentang distribusi frekuensi. Jadi data yang dinyatakan dalam distribusi frekuensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada beberapa, yaitu yang dimiliki oleh distribusi frekuensi. Yang pertama adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang kita miliki. Dan ada kekurangannya, yaitu rincian data atau informasi awal menjadi hilang, sehingga data berkelompok menjadi semu dan tidak nyata. Saya berikan contoh, misalnya ada data tabel menunjukkan jumlah responden yang berusia 35 sampai 45 sebanyak 3 orang. Maka data tersebut menjadi tidak nyata berapa usia sesungguhnya ketiga responden tersebut. Jadi kan itu ada intervalnya 35 sampai 45. Itu kita beri jumlah sebanyak 3 orang. Nah, data itu kan tidak secara nyata, tidak gamblang. 3 orang itu usianya berapa, antara 35 sampai 45 itu kan tidak gamblang ya. Jadi itu bisa disebut tidak nyata, kekurangannya dari distribusi frekuensi tadi, gitu ya. Dan next slide, Mbak Zakma. Oke, setelah kita mempelajari tentang pengertian distribusi frekuensi, ada tabel distribusi frekuensi atau TDF. Oke, yang pertama kita akan membahas tujuan distribusi frekuensi. Apa sih tujuan distribusi frekuensi itu? Yang pertama adalah memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisa, menghitung data, membuat tabel, dan grafik. Jadi ada beberapa tujuan kenapa ada distribusi frekuensi. Yaitu ada 2 tadi itu. And then setelah kita mengetahui tujuan distribusi frekuensi itu, kita akan mengetahui langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari nilai yang paling kecil. Jadi sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi itu, kita harus mengurutkan data dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan kedua, tentukan range-nya. Range adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi range-nya itu adalah antara seperti tadi 35 sampai 45 itu adalah range-nya. Jadi range-nya ada 10 ya. Jadi range ada nilai maksimum dikurangi nilai minimum. And then tentukan banyak kelas yang diinginkan, tapi jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Berkisar antara 5 sampai 20 kelas tergantung dari banyak datanya. Dan yang keempat, tentukan panjang atau lebarnya dari kelas interval atau P. Yang terakhir, tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. And next slide. Next slide, Mbak Zakma. Oke, jadi next slide akan dijelaskan oleh Mbak Zakiatul Maula Arumsari.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Ada apa saja dari tabel distribusi frekuensi? Terdapat dua jenis, yaitu numerical frequency distribution and categorical frequency distribution. Pada numerical frequency distribution ada dua jenis, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif, dan yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Pada distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari dua jenis, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu dari jenis-jenis tabel distribusi frekuensi tersebut. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi relatif. Di sini sudah di ada contoh dari tabel distribusi frekuensi tersebut, ya contohnya bisa kita lihat di layar. Jadi distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Presentasinya dalam bentuk persen. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Kita bisa lihat di sini sudah ada contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Pengertian dari distribusi frekuensi kumulatif sendiri merupakan distribusi yang nilai frekuensinya atau F diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif atau F-kum dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan yang satunya lagi lebih dari. Selanjutnya, distribusi frekuensi data tunggal. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Contohnya, berikut distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik pendidikan semester 4 dari 40 orang mahasiswa. Jadi di sini frekuensi dari data itu tidak dikelompokkan, artinya disajikan satu persatu. Misalnya ini yang mendapatkan nilai 4 ada frekuensinya ada 6 orang. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 3,5 ada 9 orang dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu distribusi frekuensi data kelompok. Adalah distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan pencaran atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terdapat kelompok angka. Setiap kelompok memiliki panjang interval yang besarnya sama. Jadi pada data distribusi frekuensi data kelompok, ini ada contoh tabelnya. Setiap kelas itu ada panjang intervalnya sendiri-sendiri dan itu besarnya sama. Yang pertama kita ambil contoh ini kelas intervalnya 85 sampai 95. Yang kedua dari 71 sampai 84. Jadi ini panjang intervalnya sama sekitar 13 panjang intervalnya, seperti itu. Selanjutnya, penyajian data. Pada penyajian data akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Aklil. Terima kasih.
Kemudian ada materi tentang penyajian data. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam data kualitatif ada dua metode untuk penyelesaian sebuah data. Yang pertama adalah metode tabel, dan yang kedua adalah metode grafik. Metode tabel terdapat distribusi frekuensi relatif, dan persen distribusi frekuensi. Sedangkan pada metode grafik menggunakan grafik batang dan grafik lingkaran. Dalam data kuantitatif juga terdapat metode tabel dan juga metode grafik, yang mana dalam metode tabel terdapat distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan relatif kumulatif. Dalam metode grafik terdapat log titik, histogram, O'Keeffe, dan diagram scatter. Grafik poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Grafik histogram. Grafik histogram atau histogram frekuensi merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit. Tinggi batang grafik histogram sesuai dengan nilai frekuensinya dan batang satu dengan batang lainnya saling berdempetan, tidak ada jarak di antara batangnya. Yang kemudian ada grafik O'Keeffe. Untuk membuat grafik O'Keeffe terlebih dahulu, mencari nilai frekuensi kumulatif, sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya atau F diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Wildan. Baik, terima kasih Mas Aklil atas kesempatannya. Kemudian saya melanjutkan mengenai diagram lingkaran. Jadi gunanya diagram lingkaran ini untuk menunjukkan proporsi atau presentase suatu kelompok terhadap keseluruhan data dalam bentuk pie atau lingkaran yang menunjukkan keseluruhan kategori. Setiap irisan ataupun segmen menunjukkan kategori yang berbeda-beda terhadap keseluruhan data, seperti contoh yang ada di gambar. Lalu kemudian selanjutnya. Ya, mungkin itu presentasi dari kami yang kemudian akan saya kembalikan ke Mbak Melia untuk ditutup. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.